Damai dengan Allah, stop big problems. Damai dengan Allah akan men-stop. Siapa yang men-stop? Saudara, saya tidak. Tetapi Tuhan, ketika Tuhan mendapat sinyal dan Tuhan melihat bahwa saya damai dengan dia, bahwa saudara damai dengan dia, dia langsung bikin stop. Apa yang di stop? Big problems. Amin. Segala persoalan yang besar dalam hidup saudara, yang saudara mengatakan dalam batin saudara, dalam pikiran saudara, dalam cengli saudara, saudara berkata, enggak mungkin deh, sampai mati juga, anak cucuku juga enggak mungkin menyelesaikan. Sampai mereka mati, enggak ada yang bisa. Saudara. Nah, ketika saudara tiba pada kesimpulan bahwa saudara tidak bisa menyelesaikan big problem saudara tersebut, maka saudara, saya anjurkan damailah dengan Tuhan. Amin. Jangan terus berantem, jangan tawar-tawaran terus. Kita tidak ada bersama dengan Tuhan untuk bertawar-tawaran. Kita tidak mempunyai kedudukan yang sejajar, yang equal di hadapan Tuhan. Tidak, kita ini adalah orang yang diciptakan oleh Dia. Puji Tuhan, kita ditebus oleh darah Yesus. Katakan, puji Tuhan, saya ditebus oleh darah Yesus. Yang percaya beri tepuk tangan sekali lagi. Tidak ada pilihan yang lain buat saya. Saudara, sebodoh-bodohnya saya, sebodohnya saudara, saya kasih tahu, nggak usah mikir, damai dengan Allah saja. Amin. Damai dengan Allah saja. Nggak usah dipikir. Langsung saudara bikin beres dengan Tuhan Yesus, minta ampun, dan membuat komitmen bahwa saudara akan selalu hidup damai dengan Tuhan Yesus. Amin. Saudara berpikir 1 menit atau setengah menit, apalagi sejam, apalagi 2 bulan, saudara engkau semakin dikuasai oleh iblis. Itu sebab setan bilang, gak usah kepikiran, gak usah dipikir, dipertimbangkan, cepat kau lari kepada Yesus, datang kepadanya, biar dia membuat dia damai dengan engkau melalui darah anak domba Allah, dan big problemmu selesai. I've told you before that if immediately, in instance, you come to God, whatever big your problem is, but God is so merciful and so love you. At the very moment, at the same time, you repent from all your sins and you come to Him. It is the very moment that God will do something great and resolve and make a good solution, just miraculous things into all your problems. Saudara, jadi tidak ada alasan seorang manusia yang lemah. Seringkali kita berkata, Tuhan, hamba lemah, hanya Engkau yang kuat, hanya Engkau yang kuasa, tolong kepada hamba. Itu betul sekali. Tetapi dalam perbuatan kita ternyata enggak. Kita enggak mau damai sama Tuhan. Kenapa? Kita merasa, aku bisa tanding sama Kau Tuhan. Bisa deh, aku pasti menang. Kenapa orang tidak bisa damai dengan Tuhan dan tetap berani untuk dogfight, face to face, berani melawan kepada Tuhan, gak mau damai. Damai berarti saya menyerah kepada Tuhan, saudara menyerah kepada Tuhan, saudara dan saya tidak memakai cara kita sendiri, cara dan hidup dosa kita. Kita pasrahkan hidup ini yang tersisa dalam tangannya. Kita minta ampun supaya darah Yesus, supaya apa? Darah Yesus menyucikan kita. Itu saatnya kita damai dengan Tuhan. Beberapa kali saya menjelaskan mengenai soal atonement. Ada 3 kata dalam bahasa Inggris yang merangkai menjadi 1 kata, yaitu atonement. Diambil dari kata at one moment. Pada satu saat yang sama. Apa? Ketika Yesus di kayu salib dan dia berkata, sudah genap, sudah lunas. Itulah tangan dia meraih tangan Bapa di sorga, dan satu tangannya meraih saya. Katakan, meraih saya.
ketika Yesus di kayu salib. Itulah atonement, penebusan saya. Yang mengerti beri tepuk tangan bagi dia. At one moment, just exactly at one moment, that very moment that the hands of Jesus Christ on Calvary, while he was crossed open upon there, his right hand take the hand of Father God in heaven, and the other hand, the left hand, he took my hands and your hands, and make one. And at that very time, Jesus said, "It is finished." Sudah selesai. Sudah lunas. Coba. Korban Yesus yang begitu hebat, yang pagi ini sekali lagi, setelah seminggu yang lalu, kita akan makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Mengapa saudara tidak menghargai dengan selayaknya? Engkau tidak bisa menghargai korban Yesus selayaknya. Engkau menerimanya, engkau makan dan minumnya. Tetapi engkau tidak bisa menghargai dia selayaknya. Kau sebagai orang yang bertobat, kau sebagai orang yang berdosa, kenapa kita orang tidak bisa selayaknya menghargai dia? Dengan cara bagaimana, pastor? Saudara bertanya. Dengan cara Anda dan saya tidak setia kepada Tuhan. Dengan cara Anda dan saya tidak hidup rohani tetapi duniawi. Apa kata orang-orang di klub Anda, di himpunan Anda, di mana engkau ada di sana setiap pagi, setiap siang, setiap malam? Apa kata mereka kau lakukan juga? Engkau tidak menghargai korban Yesus dalam hidupmu. Kalau engkau mati, engkau meninggal dunia, finish semuanya. Itu sebab anak-anak Tuhan, sebagai gembala Anda, saya sangat bertanggung jawab. Dan mau tidak mau saya harus kasih tahu bahwa dunia sedang dalam keadaan yang sangat runyam. Sangat runyam. Saya ingin memperingatkan anak-anak Tuhan bahwa sudah tiba waktunya lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Dia yang pernah disalib, dan dia yang di atas salib sebelum menghembuskan nafas terakhir berkata, "Sudah genap, sudah lunas. Aku sudah bayar lunas." Saudara masih kurang percaya apa? Saudara merasa saudara masih utang? Saudara merasa bahwa saudara belum dibayar lunas, belum ditebus? Kau pasti salah. Dan kau pasti jahat pada dirimu sendiri. Orang yang mencintai dirinya harus menyerahkan diri kepada Tuhan supaya selamat. Orang yang jahat pada dirinya gak perlu merasa penting hal itu. Itu bedanya. Itu sebab kalau saudara sudah percaya kepada Yesus, saudara percaya pada Alkitab firman-Nya, saudara dibaptiskan, saudara makan perjamuan kudus, saudara datang dan berkorban, mengembalikan persepuluhan, saudara setia melayani, dan saudara ikut dalam MK dan lain sebagainya mencari jiwa. Teruskan. Tinggal satu langkah saja. Engkau membuktikan dirimu bahwa engkau damai dengan Tuhan Yesus. Kalau engkau dan saya damai dengan Dia, saudara, semua big problems akan Dia selesaikan. Maka perjalanan hidup saudara, katakan, maka perjalanan hidup saya, maka perjalanan hidup saya dipimpin oleh Tuhan Yesus. Persoalan besar atau kecil dihabisin dalam nama Yesus. Amin. Saudara, itu sebab dalam beberapa kali ibadah saya sudah menyampaikan mengenai soal Mazmur 13 ayat 4, 5 dan 6 ya saudara, damai dengan Allah. Jangan lupa Mazmur 13 ayat 1, 2 dan 3 konflik dengan Allah.
musuhan, berani sama Tuhan. Ayat 4, 5, 6, damai dengan Tuhan. Kiranya semua konflik, perdebatan kita, saudara, tawar-menawar kita, kiranya semua keberanian kita kepada Tuhan habis ketika saya dan Anda mendengarkan firman dan Tuhan memberikan pada kita kerelaannya. Enggak apa-apa anakku, kamu berantem sama aku, kamu berani sama aku, kamu kurang ajar sama aku, enggak apa-apa, sekarang kamu datang, tak ampuni semuanya. Selesai deh. Sejak saat ini selesai dengan kamu. Saudara, kalau saudara mempersembahkan hidup saudara macam demikian, maka tidak ada satu big problem dalam hidup saudara yang tetap berkecamuk dan tetap bergejolak dan tidak mau lepas dari hidup saudara dan sejarah keluarga saudara. Semua macam big problems dan semua kemustahilan Tuhan selesaikan ketika engkau berkata, Tuhan, saya mau damai dengan engkau. Itulah saat dan momentum yang istimewa di mana saya dan saudara dirangkul kembali oleh Tuhan. Kita dihak kembali oleh Dia dan Dia berkata, tenang anakku, aku menyelesaikan semua perkara. Bahkan yang kamu gak ngerti kan, kamu belum tahu kan, semua ancaman yang kamu belum tahu kan, kamu belum kerasa kan, semua trik dan semua macam keadaan-keadaan di balik punggungmu yang kamu gak nyadar, aku juga akan menyelesaikan. Coba. Kita ini cuma tahu apa yang ada di depan. Saudara tidak tahu, orang bisik-bisik di belakang saudara. Berbahaya loh, tak kasih tahu. Itu berbahaya. Kalau engkau tidak damai dengan Allah, itu berbahaya sekali. Siapapun kau bukan orang penting, no problem. Saya bukan orang penting, saya orang sangat biasa dan tidak penting apa-apa. No problem, tetapi itu membahayakan saya. Itu membahayakan Anda semua. Itu sebab be wise, bijaklah, cari bolo. Katakan cari bolo. Sekutu yang kuat. Yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Beri tepuk tangan bagi Dia. Kata damai dengan Allah, kita harus mengetahui kalimat ini kenapa ada kata damai dengan Allah. Karena ada konflik, perang, musuhan dengan Allah. Yaitu sebab ada kata damai dengan Allah karena itu ada latar belakangnya. Latar belakangnya adalah saya dan Anda marah kepada Allah. Nggak ngaku kan? Tapi seringkali kita marah sama Tuhan. Saya harus memberitahu supaya saudara jujur. Jujur aja. Jangan curang. Jangan nutup-nutupin. Saudara. Kenapa ada kata damai dengan Allah? Karena kita berantem sama Tuhan. Kita konflik dengan Dia. Kenapa bisa konflik dengan Allah? Kok berani kamu Timothy, kamu konflik dengan Allah? Memangnya kamu gak punya pikiran sama sekali Timothy? Iya. Barangkali Timothy ini tidak punya pikiran sama sekali. Iblis sudah menguasai dia barangkali. Sehingga dia berani dengan Tuhan. Dia marah dengan Tuhan. Saudara, itulah chemistry kita. Chemistry saudara, kimiawi kita dengan Allah. Saudara, kalau kita ke gereja, kita akan selalu neces pakaiannya, kita akan selalu sumringah, kita akan selalu siapkan uang untuk kolekte atau mengembalikan persepuluhan, korban dan lain sebagainya. Kita akan selalu siap menyembah Dia dan mengangkat tangan, walaupun cuma setengah tiang. Amin. Saudara, tetapi pribadi, di rumah, di kerjaan, di jalan, dalam pergaulan dengan teman-teman kita yang gak karu-karuan itu. Pergaulan dengan teman Anda yang gak karu-karuan itu. Engkau mulai marah sama Tuhan. Engkau terprovokasi, engkau kebakar dan kobongan engkau. Engkau mulai berani kepada Tuhan. Saudara, itu sebab saudara mesti sadar. Selama saya dan saudara ini tidak ada damai dengan Tuhan,
Kita selalu menjadi sasaran iblis. Sasaran siapa? Iblis. Untuk apa? Untuk satu kali kita marah kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak bisa menghargai korban Yesus di kayu salib. Ketika dia berkata, sudah lunas, sudah genap. At one moment, ketika dia memberikan atonement, penebusan kepada kita, kita nggak percaya dan kita kurang sadar. Bahaya loh saudara, kalau kita kurang sadar itu bahaya. Saudara, pembiaran, katakan pembiaran, tidak boleh ada dalam hati saya. Karena chemistry saya adalah damai dengan Allah. Di luar itu, berantem dengan Allah. Saudara. Jadi kita tidak ada kawasan dan zona abu-abu di mana saya dan saudara bisa nyaman di sana, tidak ada. Itu satu kawasan kebohongan iblis. Kawasan kebohongan dan kebodohan kita. Anak-anak Tuhan, damai dengan Allah membuat saya dan saudara pasrah dan tunduk kepada Dia. Membuang semua kemarahan kita kepada Tuhan. Dan membuat Tuhan jatuh hati kembali kepada kita. Bukankah itu yang paling penting dalam hidup ini? Gak ada yang lebih penting daripada itu menurut saya. Saya kehilangan ibu gembala, itu luar biasa dahsyat. Kalau saya tidak menemukan rahasia-rahasia firman, saudara, maka saya akan sangat terpengaruh. Saya akan sangat ada rugi lebih besar. Tetapi saya mohon kepada Tuhan. Saya membuat satu perjanjian damai dengan Tuhan. Supaya Dia mencengkeram hidup saya lebih full, lebih penuh lagi. Saudara, tidak lama ibu gembala meninggal, saya teringat firman. Nah, ini pentingnya orang membaca Alkitab. Saya teringat firman dalam 1 Korintus 7 ayat 31 sampai 33. Rasul Paulus mengatakan, seorang yang hidup sendiri beda dengan orang yang masih punya istri. Orang masih punya istri, dia akan selalu berusaha gimana menyenangkan istrinya. Itu Alkitabiah loh, saudara. Ya. Kalau Anda masih punya istri dan Anda mengabaikan, Anda menghina istri, Anda menelantarkan istri, Anda di bawah hukuman Allah. Hati-hati. Terus orang punya istri adalah dia harus mengasihi istrinya, dia harus mengutamakan istrinya. Semua katakan, nomor 1 mengutamakan Tuhan. Saya tidak suka suara yang nomor 1 mengutamakan Tuhan. Baru nomor 2 yang ada masih punya istri, yang anak-anak gak usah omong ya. Yang sudah gak punya istri gak usah omong. Yang masih punya istri bilang begini, mengutamakan Tuhan lebih dari mengutamakan istri. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Jadi kalau saudara bisa memberikan sesuatu yang istimewa dalam hidup berumah tangga, ketika engkau masih komplit, ya saudara, maka engkau harus bersyukur pada Tuhan, karena engkau akan diberkati luar biasa. Saudara, nah di sini saya memberitahu kepada saudara, bahwa Tuhan itu mempunyai waktu. Katakan bahwa Tuhan mempunyai waktu dalam segala perkara. Itu dituliskan ya saudara dalam kitab Pengkhotbah. Bahwa semua keadaan, semua subjek, semua objek di dalam dunia, semua yang berkenaan dengan manusia hidup, ada waktunya. Jadi di sini saudara saya memberitahu bahwa semua perkara yang saudara masih ada your span of time, waktu
kurun waktu Anda, maka Anda harus pakai dengan baik. Ya, sekali lagi saya menganjurkan suami-suami, kalau kerja cari uang itu untuk istri. Ya, jangan untuk diri sendiri. Nanti untuk diri sendiri minta sama istri, nyun. Ya. Padahal saudara yang kerja. Loh, itu yang benar, itu tipikal Alkitab. Ya, jangan suami pegang uang. Suami itu minta atau dikasih sama istri uang. Enak wae. Saudara, apakah saudara merasa sangat tersinggung? Tidak, itu harusnya kayak begitu. Wah, saya melihat hati-hati ibu semua berbunga-bunga dan berbuah-buah. Harusnya kayak begitu memang. Saya mengajar dari dulu tuh kayak begitu. Tapi ya saya minta nanti sampai di rumah ibu jangan protes ya, demo ya. Bawa panci, bawa centong. Pokoknya kata Pak Pendeta, uang milikku. Ya, itu juga salah. Tetapi sebaiknya uang dikelola oleh istri. Bagaimana? Pak Budi setuju? Setuju. Pak Daud setuju? Bapak-bapak setuju ya semua ya? Bapak-bapak yang setuju beri tepuk tangan buat Tuhan. Maka engkau bapak-bapak akan diberkati dahsyat oleh Tuhan. Karena itu Alkitabiah. Tetapi kalau sebaliknya, ekonomi keluarga pasti parah dan payah dan tidak happy keluarga ini. Makanya sekarang ayo berubah. Ya, ini saya perlu karena Tuhan Allah Roh Kudus menyuruh saya bicara soal ini. Karena ini adalah rahasia saya untuk bisa diberkati, untuk bisa dipakai oleh Tuhan, untuk bisa dipercaya lebih banyak oleh Tuhan. Saya gak kepengen apa-apa pada sisa hidup saya. Itu dari sejak dulu. Saya berkata kepada Tuhan, Ibu Gembala gak ngerti. Itu adalah pribadi saya, komitmen saya pribadi dengan Bapa di sorga. Saudara, itu sebab saya ingin mengajari saudara supaya kita damai dengan Allah. Kalau kita tidak damai dengan Allah pada sesuatu ketika, pada sesuatu momentum kita berantem hebat banget dengan pasangan kita. Saudara, kemungkinan Tuhan lepas tangan. Kemungkinan Tuhan meninggalkan kita. Dan kita harus menyelesaikan sendiri. Karena Tuhan merasa kita bukan anaknya. Karena Tuhan merasa kamu dalam catatanku di sorga, kamu selalu berantem sama aku. Nah lu, sekarang kau berantem sama suamimu, sama istrimu. Karena kau suka berantem sama aku. Nah lu. Saudara, itu sebab saya perlu memberitahu rahasia ini. Kalau rumah tangga ingin bahagia, maka nomor satu damai dengan Allah. Katakan harus damai dengan Allah. Istri juga. Istri jangan mentang-mentang. Tuh lihat, dengar firman. Diputar lagi ya khotbahnya Pak Pendeta. Bahwa suami itu harus minta uang sama istri. Ya jangan ibu ya, jangan ya. Saya tahu ibu-ibu itu hatinya lembut. Hatinya lembut sekali. Jadi sudah ngerti. Harus bisa ngatur uang dengan baik. Ya jangan dalam hati bersorak-sorai. Wah mulai besok aku mau jalan-jalan di mall. Biar habisin duitnya. Saudara tidak boleh ya. Tidak diberkati Tuhan ntar. Ya. Nah sampai di mana tadi saya khotbah. Ya. Itu sebab saya ingin supaya Anda dan saya bisa damai dengan Tuhan. Orang damai dengan Tuhan hidupnya saben hari makan gak makan tetap bahagia karena dia damai dengan Tuhan. Memang hidup ini beda. Kalau saya lebih damai dengan Tuhan beda sekali. Dan saya merasa happy. Saya selalu bisa mengangkat tangan, gak tahu berapa puluh kali dalam sehari. Untuk saya menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Saya perlu menyampaikan hal ini. Sebab kalau saudara berantem dengan Tuhan, saudara gak damai
dengan Tuhan, semua menjadi musuh saudara. Semua. Bahkan anak bayi yang masih kecil di rumah saudara akan memusuhi engkau. Saya kasih tahu, ini fakta. Kenapa? Karena ibu tidak damai dengan Tuhan. Begitu sering suami dalam mencari uang, juga ibu dalam mencari uang. Aduh, gelo sekali. Kenapa? Itu sudah di muka mata, sudah aku mau ambil saja, aku akan berhasil dapat untung yang besar. Nggak jadi. Jawabannya, tolong dijawab. Karena apa? Karena apa? Tidak damai dengan Tuhan. Terus orang yang tidak damai dengan Tuhan, jungkir baliklah dia cari uang. Hanya cukup seperti kata Tuhan tentang burung-burung di udara, yang tidak menabur, tidak panen, dan tidak ada yang tidak dikasih makan. Tidak ada yang kena HO, hongerudim, perutnya melembung, jatuh dari terbang jatuh, dan dokter hewan memeriksa, wah ini kena HO ini, perutnya melembung. Nggak ada, kata Tuhan. Semua katakan nggak ada. Nggak ada apa? Nggak ada burung yang tidak dipelihara oleh Tuhan. Amin. Itu sebab saudara mesti tahu kalau damai dengan Tuhan, dia bukan cuma memberikan apa yang kita perlukan, bahkan, katakan bahkan, dia memberi kepada saya jauh lebih banyak dari yang saya minta dan saya doakan. Amin. Tahu rahasianya sekarang? Bahwa ada anak Tuhan yang dipercaya berkelimpahan. Ada anak Tuhan yang jungkir balik setengah mati. Tahu bedanya? Ayo dong, damai dengan Tuhan. Jangan damai dengan teman-temanmu untuk engkau selalu mau sampai mati sama dia. Saya tidak katakan percuma, tetapi kurang berguna. Damai dengan Tuhan sangat berguna. Sampai bagi orang ini, anak Tuhan ini berkelimpahan. Sampai dia bilang, aku gak bisa menghandle sendiri. Aku harus menyalurkan pada orang lain. Karena Tuhan terlalu besar kemurahannya kepadaku. Itu hasil. Bukan karena saudara itu berbuat sesuatu yang dahsyat pada Tuhan, tetapi karena hati saudara gak ada permusuhan dengan Tuhan. Itu loh saudara. Itu rahasia besar sekali. Saya berdoa supaya saudara pulang pagi ini dengan damai dengan Tuhan seumur hidupmu. Dan tidak meninggalkan dia. Dan jangan cari gara-gara dengan dia. Kapan saya cari gara-gara dengan Tuhan? Ketika saya mulai bertanya-tanya dan kurang terima. Lama-lama saya kurang ajar sama Tuhan. Itu berbahaya. Itu untuk menjaga konduite saya yang baik di mata Allah. Maka saya harus mempunyai cinta kepada Tuhan. Kalau orang cinta itu, dia sangat percaya. Saudara cinta sama Tuhan, saudara sangat percaya. Dan Tuhan tiba-tiba hatinya, aku merasa ada yang masuk ini ke hatiku ini. Siapa ini? Ya. Oh, si dia. Oh, si dia. Dia mulai mencintai aku. Tuhan berkata pada malaikat. Malaikat nggak tahu semuanya, nggak tahu. Kat malaikat berkat. Saudara kok kayak orang nggak ngerti apa-apa ya. Kata Tuhan, kat malaikat berkat. Ya, kenapa? Karena dia hatinya mulai, apa ini? Oh, si Timothy ini masuk di hatiku. Dia mulai mencintai aku. Itu sebab anak-anak Tuhan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Maka semuanya akan titik-titik. Beri tepuk tangan bagi dia.